Senin sekolah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sekolah, kerjakan tugas sekolah. Ini kan hari Minggu ya, kan hari libur. Boleh dong kita tidur yang lebih lama, males-malesan. Ya kita tidur. Hai. Hari ini hari apa? Hari libur. Ya ampun, hari ini hari Minggu tapi tidak libur. Kita mau sekolah minggu. Jangan lupa. Ya kan anak-anak? Hari ini hari Minggu tapi kita harus sekolah Minggu. Siapa yang sudah siap? Siap. Sekolah Minggu. Nggak ngantuk lagi? Sudah tidak? Sudah tidak? Kita mau mulai sekolah Minggu kita kan? Ya. Siap. Yuk, sebelum kita sekolah Minggu, kita semuanya menyiapkan hati kita, pikiran kita masuk dalam sekolah Minggu. Kita mulai dengan lagu yang pertama. Lagu apa ya? Hari ini harinya libur. Salah. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Jangan lupa waktunya sekolah Minggu. Kalau hari Minggu jangan cepat-cepat tidur atau jangan tidur bangunnya kesiangan, sebab hari Minggu harinya Tuhan. Nah, jadi kita sekolah Minggu dulu, setelah sekolah Minggu baru boleh kan? Iya, betul sekali. Sebelum kita lebih lanjut dalam ibadah sekolah Minggu kita, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat dan sehat sampai hari ini. Saat ini kami menyerahkan ibadah sekolah Minggu kami, mohon Tuhan yang memberkati, supaya melaluinya kami boleh bertumbuh kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, hari Minggu harinya Tuhan. Ya. Kita semua bersuka cita di dalam Tuhan. Selain itu, di dalam sekolah Minggu selain kita menyanyi, memuji Tuhan, ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih indah daripada itu. Apa itu Bu Indah? Apa ya? Lebih indah sama dengan nama Ibu Indah. Sama. Indah. Iya. Apa ya? Yang indah itu pada waktu kita duduk bersama, kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Ada yang tidak suka kan dengar cerita firman Tuhan? Iya, Rama suka dengan firman Tuhan. Anak-anak di rumah pun senang mendengarkan firman Tuhan. Iya, kita harus senang mendengarkan firman Tuhan, sebab dalam firman Tuhan kita diajar untuk kita hormat sama Tuhan. Yang lain lagi, kita tahu melakukan apa yang baik. Artinya kita taat pada Tuhan, iya kan? Yang lain lagi, Kita dapat mengenal juru selamat kita yang mengasihi kita. benar. Siapa juru selamat kita?
Ada yang tahu? Anak-anak boleh jawab di rumah. Siapa? Tuhan Yesus. Baik, kita akan dengar cerita, tetapi kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Ya, kita nyanyi lagu apa ya? Yesus sayang padaku, sayang anak-anak semua di rumah. Sayang Bu Indah juga, Iya. Bu Irama juga. Sayang kita semua. Sayang kita semua. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Ya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini Bapak Pendeta Pom akan menyampaikan firman Tuhan, cerita untuk anak-anak semuanya. Ya, anak-anak sudah siap dengar cerita? Ya, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengar cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami agar kami diberkati oleh firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, selamat pagi anak-anak. Nah, anak-anak, suatu hari ada seorang bapak ya. Seorang bapak mengembalakan domba ya. Dia membawa tongkat ya. Wah, dombanya banyak sekali ya. Ada yang masih kecil. Ya. Banyak sekali dombanya. Nah, bapak ini namanya Musa ya. Namanya Musa. Nah, Musa sebetulnya ya sudah lama dia berada di negeri Mesir ya, lahir di Mesir, kemudian dia dipelihara oleh putri Firaun, dia hidup di istana raja ya. Apapun yang dia minta di istana raja selalu dia dapatkan ya. Dia makan buah yang sangat enak ya. Buah anggur, buah apel. Nah, adik-adik di sini apa kesukaan buah apa? Apa kesukaan adik-adik buah apa? Oh ya, ada yang apel, ada yang anggur, ada yang lengkeng, ada yang durian. Ya, banyak sekali ya. Nah, tapi kenapa Musa sekarang kok menggembalakan domba di padang rumput? Kenapa dia tidak di istana raja lagi? Sebab Musa pada waktu itu melarikan diri dari Mesir ya. Dia pergi jauh sekali ya. Karena apa? Dia takut dengan Raja Firaun. Kenapa takut? Dia pernah bunuh orang Mesir ketika orang Mesir berkelahi dengan orang Yahudi. Ya, Musa membela orang Yahudi itu, lalu Musa membunuh orang Mesir itu. Jadi dia takut kalau Firaun akan mencari dia dan membunuh dia. Nah, siapa yang punya domba-domba itu ya? Rupanya domba-domba itu bukan punyanya Musa, tapi punya mertuanya, namanya Yitro. Siapa namanya? Yitro ya. Nah, jadi dia gembalakan domba-domba milik mertuanya. Ya, ya. Wah, dia pelihara domba-domba itu, dibawa di rumput yang hijau, diberi minum di sungai yang mengalir di situ. Suatu kali Musa heran ya, melihat sesuatu. Apa itu? Ya, rupanya ada semak duri di situ yang menyala-nyala dengan api. Loh, ada semak duri yang menyala. Tapi kenapa ya Musa kok heran ada semak api menyala? Kok heran ya? Iya heran. Sebab semak duri yang menyala itu tidak habis terbakar ya. Tetap utuh. Nah, adik-adik, kalau ada sesuatu yang terbakar dengan api pasti habis bukan? Ya. Kalau misalnya ada ladang yang terbakar ya,
semua rumputnya, pohon-pohonan, semak durinya akan habis. Tetapi yang dilihat Musa di sini, semak duri itu menyala dengan api, tapi tidak habis terbakar. Oleh sebab itu Musa heran, lalu dia datangi semak duri itu, dia perhatikan. Selagi dia mau memperhatikan semak duri itu, tiba-tiba ada suara. Musa, Musa, katanya. Ya Tuhan, katanya. Tanggalkan kasutmu, tanggalkan sepatumu, sebab di tempat kamu berdiri di situ adalah tempat yang kudus, tempat yang suci. Musa terkejut suara Tuhan itu. Lalu dia lepaskan sepatunya, dia lepaskan kasutnya itu. Lalu dia dekat ke semak duri yang menyala-nyala itu. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Hai Musa, dengarlah. Aku telah mendengar rintihan doa dari orang-orang dari umatku Israel yang berada di Mesir. Mereka menderita, mereka dianiaya di Mesir. Oleh sebab itu, doa mereka sudah sampai kepadaku. Maka aku turun untuk menyelamatkan mereka. Aku turun untuk membebaskan mereka, sebab aku sayang kepada umatku ini. Maka aku mengutus engkau, hai Musa, supaya engkau pergi ke Mesir. Engkau menghadap Firaun untuk membawa seluruh umatku keluar dari Mesir dan datang ke tempat negeri dia berada." Musa lalu berkata, Musa kan ingat dia sudah pernah membunuh orang Mesir. Nanti kalau ke Mesir lagi menghadap Firaun, jangan-jangan dia akan ditangkap, dia akan dibunuh. Wah, bagaimana ini ya? Lalu Musa keberatan Tuhan, yang lain lah, jangan saya lah. Musa, aku akan menyertai kamu, tidak usah takut. Apa yang kamu pegang itu? Oh, ini tongkat Tuhan. Lalu lemparkan tongkat itu ke tanah. Dilemparkan, jadi ular. Jadi ular. Dengan kuasa Tuhan, tongkat itu menjadi ular. Musa takut sekali Tapi suruh pegang lagi, ular itu menjadi tongkat kembali. Musa masih keberatan. Tapi Tuhan, saya tidak pandai bicara. Saya tidak pandai bicara. Kan ada kakakmu Harun. Ayo, nanti dia akan menyertai kamu. Akhirnya Musa pergi ke Mesir untuk membebaskan siapa? Membebaskan bangsa Israel. Sebab bangsa Israel sudah lama diperbudak di Mesir lebih dari 400 tahun Wah, oleh sebab itu Musa pergi menghadap Firaun di Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Sekarang Pak Pendeta tanya kepada adik-adik semuanya, kenapa Tuhan mau membebaskan bangsa Israel? Sebab Tuhan sayang sama bangsa Israel. Mereka diperbudak di Mesir, mereka menderita di Mesir, dan orang Israel berdoa kepada Tuhan, minta tolong pada Tuhan supaya dibebaskan dari Mesir. Sekarang pertanyaan kedua. Ketika Musa melihat ada semak duri yang menyala, kenapa tidak terbakar? Kenapa Iya, karena kuasa Tuhan Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Walaupun semak duri itu menyala dengan api, tapi tidak habis terbakar. Pertanyaan ketiga, ketika Musa menyimpang jalannya untuk menghampiri semak duri itu, tapi Tuhan berkata, "Tanggalkan kasutmu." Kenapa? Iya, sebab tempat di mana Musa berdiri adalah kudus.
Nah, di sini menjelaskan kepada kita bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus, Maha Suci. Ya, baiklah, cerita Pak Pendeta cukup di sini. Ya, kiranya adik-adik semuanya semakin mengasihi Tuhan dan semakin setia di dalam mengikut Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Biarlah kami boleh belajar untuk memahami bahwa Engkau mengasihi kami dan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Suci, Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, ajarlah kepada kami supaya kami semakin mengasihi Tuhan, setia di dalam mengiring Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai ketemu di lain waktu. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, tentu tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang mendengarkan dengan baik tentu tahu apa firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang Bu Irama ada dengar enggak tadi? Cerita apa? Cerita tentang 4 huruf. Kok cerita tentang 4 huruf? Maksudnya yang diceritakan di dalam cerita itu namanya ada 4 huruf, Bu. Oh, 4 huruf. 1, 2, 3, 4. No, bukan. M. Oh, bukan N tapi M. Musa. Nah, kenapa Pak Musa? Musa melihat keajaiban, Bu Indah. Ajaib? Apa yang ajaib? Ada api tapi tidak membakar. Bagaimana itu bisa terjadi, Bu? Kok bisa ya? Berarti Allah itu hebat. Biasanya kalau ada api tetap terbakar kan? Iya, bisa membakar apa yang ada di sekitarnya. Tetapi ini tidak anak-anak. Karena Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Allah kita hebat, Allah kita luar biasa, tetapi Allah itu dekat dengan kita. Ya, yuk kita menyanyi satu puji-pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa. Kita ya, tiada yang mustahil. Allah itu yang menciptakan apa ya? Menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, juga menciptakan kita ya. Iya. Ya. Gunung, Ciptaan Tuhan. sungai, Ciptaan Tuhan. bintang. Ciptaan Tuhan. Tapi saya bisa, Bisakah, Winda? bisa Gimana caranya? menggambar. Wow, itu gambar, tidak nyata. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan. Anak-anak bisa juga hanya menggambar ya, Bisa. tetapi tidak bisa menciptakan. Yang bisa menciptakan hanya Allah saja. Kita ulang sekali lagi ya lagunya. Ya, Allahku besar, kuat dan perkasa.
kepadamu Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang perkasa, namun Allah yang begitu mengasihi dan dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan setiap kami anak-anakmu pada tangan kasih, pimpinan dan perlindungan Tuhan. Mohon Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami dan Engkau menopang kami. Terima kasih untuk sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau ditinggikan dan dimuliakan, dan kiranya anak-anak semuanya boleh mendapatkan berkat di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu.